Halo teman, jumpa lagi. Kali ini saya kedatangan ini ya, sesuatu hal yang tidak biasa, kedatangan gitar elektrik ya, dengan keluhan salah satu ininya spoolnya tidak menangkap suara ya. Ini spoolnya. Jadi yang tidak menangkap suara yang bagian belakang ya, menurut informasi pemiliknya. Untuk yang depan bagus ya. Di sini ada switch menurut pemiliknya, ke atas spool depan, tengah dua-dua bunyi, yang bawah khusus yang belakang. Jadi keluhan dari pemiliknya yang bagian belakang saja yang ini yang bermasalah, tidak bisa menangkap suara. Oke, langkah pertama kita akan melakukan pengecekan di switch ini. Barangkali saja ada yang ini lepas solderannya atau kabelnya putus. Oke, kita akan cek. Ini dulu ya, switch dulu kita cek ya. Oke, ini hal yang tidak biasa datang. Oke, kita akan melakukan pengecekan. Ini ada tempat ininya ya, tempat kontrolnya. Obengnya agak kebesaran. Oke, udah terbuka ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat kontrol switchnya. Apakah ada kabel yang putus? Kita akan mengeceknya. Oke teman, ini bagian switchnya ya. Ini posisi ke atas. Posisi ke atas kita ukur ya. Ini bagian atas nih. Kita ukur. Nah, dia connect ya. Untuk bagian atas connect. Kemudian tengah, posisi switch di tengah, dia dua-dua spoolnya bunyi. Nah, kemudian yang bawah, ini putus ya teman-teman ya. Putus. Kemudian untuk yang bagian bawah, spool yang belakang ya. Nah, tidak ada hubungan ya teman-teman. Jadi saya gunakan ini. Ini kalau putus dia tidak bunyi. Ini tidak bunyi. Jadi kesimpulannya switch ya teman-teman. Ini switchnya ya. Oke. Ya, ini hanya mur saja ya, mur pengancing. Kita buka saja, ini sudah lepas ya. Oke. Switchnya. Oke, di sini lepas ya. Bisa lepas ya. Oh, sudah jatuh sendiri ininya. Tuasnya sudah jatuh sendiri. Tuh. Tuasnya hanya seperti ini. Oke. Kita cek. Siapa tahu masih bisa dimodifikasi. Ini ada ininya, ada pennya lepas. Kita lihat apakah bisa dimodifikasi ini untuk switchnya. Nah, ini ya. Ini switchnya modelnya seperti ini ya. Kalau bisa dimodifikasi, kita modifikasi saja ya. Siapa tahu untuk koneksinya itu ya. Untuk konektornya masih bagus ya. Kita perbaiki saja barangkali ya.
Ini pennya seperti ini. Pennya seperti ini. Mana? Kemudian masuk di sini. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu, siapa tahu kerusakannya hanya karena ini tuasnya tidak di posisi yang sebenarnya, sehingga dia tidak konektornya tidak terhubung secara baik. Ya, kita pelajari dulu anunya, apa mekanismenya. Siapa tahu cuma karena ini tuasnya yang meleset, karena konektornya masih posisinya masih bagus ini, tidak ada yang ini kotor atau bekarat atau apa. Oke, kita cek dulu ya. Oke, ini saya sudah pasang, pennya masuk di tengah di posisi yang sebenarnya, dan terlihat ini dia mendorong ke atas itu tuasnya. Nah, kelihatannya dia lepaskan yang di atas ketika ini dia masuk di tengah. Di tengah dia kedua-duanya terhubung, kemudian posisi ke bawah. Nah, ini yang atas yang terhubung. Oke, kita lakukan pengukuran dulu ya, supaya jelas apakah cuma karena tuasnya yang bermasalah sehingga switchnya tadi yang ke putih, yang tidak terhubung posisi ke bawah. Nah, begini. Oke, untuk kita lihat pegasnya kita ini sedikit ya. Sepertinya kita tidak perlu melakukan penggantian, cukup melakukan ini aja, modifikasi sedikit di bagian ini ya. Ini sepertinya kurang melengkung sedikit, sehingga dia tidak pas di ininya. Nah, ini. Oke, yang tadi yang putus tadi kabel putih ya, kabel putih. Kabel putih kita ukur ya. Ya, ini kabel putih. Kabel putih ke tengah. Ya, putus ya. Di sini ada baut, kita buka saja untuk memastikan penyebab ininya dia tidak connect. Apakah karena pelatnya yang bersentuhan itu tidak, atau karena kotoran? Karena kelihatan secara fisik dia bersentuhan tapi tidak terhubung. Oke, kita buka pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, ini. Nah, antara ini dengan ini tidak connect. Apa sebabnya? Apakah karena kotoran? Oke, bawah. Kita kerok-kerok saja ya teman-teman ya. Siapa tahu hanya karena kotoran. Oke. Kalau ada cairan pembersih, enaknya ke cairan pembersih teman-teman ya. Cuma karena ini dadakan, jadi kita kerok-kerok saja dengan memanfaatkan peralatan yang ada. Oke, kita tes saja dulu ya, nggak usah dulu dipasang, kita tes begini. Oke, agak ribet. Apakah bisa kita melakukan pengetesan dengan Nah, terhubung ya teman-teman ya. Jadi antara pelat yang tengah dengan pelat yang di pinggir ini terhubung ya. Nah, ini sudah terhubung.
Jadi permasalahannya hanya kotoran ya teman-teman. Tidak jadi ganti switch. tidak jadi ganti switch. Tadi posisinya begini. Oke, kemudian ini tadi plugnya di atas ya. Kita pasang lagi ya teman-teman. Tidak perlu ganti switch. Ternyata hanya karena kotor. Ada plat yang belum terpasang. Biasa ini teman, kalau di urusan bongkar membongkar biasa kelebihan baut. Tidak lupa posisinya di mana, biasa itu. Kalau orang mekanik mesti tahu, selalu terjadi kelebihan baut. Jadi begitu saja teman-temannya, tidak jadi ganti switch karena ternyata switchnya hanya karena kotor di tuasnya. Oke, kita tes lagi sebelum kita tutup. Ya, terhubung ya. Ini tengah ya. Posisi tengah dua-dua terhubung. Nah, oke teman-temannya. Nah, oke ya. Sudah. Sip. Jadi kesimpulannya tidak perlu melakukan penggantian, cukup melakukan pembersihan di tuas-tuasnya ini. Oke teman-teman. Untuk pemasangannya saya tidak videokan lagi ya teman-teman. Tinggal pasang-pasang murnya saja, baut-bautnya. Oke, jadi kesimpulannya hanya di masalah di switch. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.